Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara. Selamat bertemu di channel YouTube saya. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Salah satunya yaitu dengan pembuatan video pembelajaran yang nantinya akan digunakan oleh siswa dan siswi kita. Kali ini, saya akan mencoba untuk membuat video tutorial cara pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster, di mana aplikasi ini dapat Bapak dan Ibu download di handphone Bapak dan Ibu semua. Baik, aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi yang cenderung lebih sederhana dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa menggunakannya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita ikuti video tutorial cara pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Sebelum mengikuti video tutorial pembuatan video pembelajaran kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Ada beberapa langkah dalam pembuatan video pembelajaran. Yang pertama adalah berdoa. Jangan lupa berdoa ya Bapak dan Ibu guru. Semoga proses pembuatan video pembelajaran berjalan dengan lancar. Niatkan video pembelajaran yang kita buat untuk membantu siswa dan siswi kita memahami konsep suatu materi yang akan kita ajarkan. Dengan berdoa, semoga video pembelajaran yang kita hasilkan akan bermanfaat untuk siswa dan siswi kita. Langkah kedua adalah membuat skrip atau naskah atau storyline untuk video pembelajaran kita. Tahap ini penting dilakukan karena skrip atau naskah atau storyline sebagai acuan agar paparan di video pembelajaran kita menjadi runut penyampaiannya dan juga mudah untuk difahami oleh siswa dan siswi kita. Langkah yang ketiga adalah siapkan bahan tayangan yang akan kita gunakan di dalam video pembelajaran kita. Contohnya adalah video, foto, ataupun background, dan lain sebagainya. Jika Bapak dan Ibu ingin video pembelajaran Bapak Ibu menampilkan video Bapak dan Ibu yang sedang menjelaskan, maka Bapak dan Ibu harus syuting dulu ya. Jangan lupa backgroundnya harus berwarna hijau yang sering kita sebut dengan green screen. Tidak perlu mahal, saya menggunakan kerudung saya yang berwarna hijau sebagai green screen. Langkah keempat dalam pembuatan video pembelajaran yaitu editing video dengan aplikasi video editor. Kali ini aplikasi video editor yang akan kita gunakan adalah KineMaster. Yang pertama, melalui aplikasi Play Store kita bisa mendownload KineMaster di HP kita. Jangan lupa Bapak Ibu lihat logonya ya, jangan sampai salah. Jika sudah kita download, otomatis KineMaster akan terpasang di handphone kita. Ini adalah tampilannya ya Bapak dan Ibu semua. Jadi langkah awalnya adalah kita klik tanda plus yang ada di bawah tulisan KineMaster. Kemudian di situ ada pilihan aspek rasio. Biasanya untuk pembuatan video pembelajaran kita menggunakan aspek rasio yang 16:9. Oleh karena itu kita klik tulisan 16:9. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya Bapak dan Ibu ya. Yang background hitam itu kita sebut dengan tampilan scan-nya, kemudian yang di bawahnya itu adalah timeline-nya. Di awal ini kita akan membuat background dulu. Oleh karena itu kita klik media. Background atau latar ini bisa kita download atau kita ambil dari galeri kita, atau bisa juga kita ambil dari galeri bawaan dari KineMaster. Ini adalah galeri bawaan dari KineMaster ya Bapak Ibu ya. Sedangkan saya ingin pakai galeri dari latar atau background dari galeri saya sendiri. Oleh karena itu saya ambil. Jangan lupa klik tanda checklistnya. Nah,
ini adalah tampilannya. Kita coba mulai ya. Itu adalah tampilannya. Masih kurang bagus ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus buat dia lebih bagus, lebih eye catching. Caranya gimana? Aktifkan. Nah, kalau sudah ada tanda kotak kuning seperti ini berarti gambar ini sudah bisa kita edit ya. Nah, kemudian kita klik tanda kotak 2. Nah, di situ akan terlihat kita bisa membesarkan atau mengira-ngira gambar kita akan maunya seperti apa nanti backgroundnya. Nah, kalau sudah kita klik tanda sama dengan. Artinya apa? Artinya adalah background ini posisi awal dan posisi akhirnya nanti akan sama seperti ini. Ya. Kalau sudah oke, kita klik checklist. Kita coba ya. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi dari awal ke akhir ini sudah sama, videonya seperti ini, latar videonya seperti ini. Kemudian sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan memasukkan video Bapak dan Ibu. Jadi video pembuka ya. Di mana Bu memasukkannya, atau di media atau di lapisan. Kalau kita mau memasukkan video yang ada di latar ini, di background ini, kita pakai lapisan. Kemudian kita klik media, kemudian kita lihat, kita pilih mana video yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, video kita ini saya buat dengan background green screen. Jadi Bapak Ibu harus shooting dulu ya dengan background green screen, di mana background ini warnanya hijau. Kenapa disebut green screen? Karena warnanya hijau. Saya sendiri menggunakan kerudung saya, jadi tidak perlu Bapak dan Ibu tuh harus beli dan lain sebagainya. Atau kalau sekolah atau rumah Bapak Ibu catnya warnanya hijau, bisa dipakai juga. Nah, tampilan seperti ini masih kurang oke ya Bapak Ibu ya. Coba kita mainkan ya. Nah, kan masih kurang bagus ya. Oleh karena itu kita harus edit. Gimana caranya? Kita klik. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di situ ada yang namanya pemangkasan. Kita pangkas dulu. Ini ya tandanya ya Bapak Ibu, kotak itu pemangkasan. Nah, kita pangkas dulu videonya. Jadi biar backgroundnya benar-benar yang hijaunya saja. Oke. Nah, kalau sudah, jangan lupa checklist. Kemudian ini masih seperti ini. Gimana cara menghilangkan green screen-nya? Caranya adalah dengan Bapak dan Ibu klik kunci chroma-nya. Kita aktifkan. Nah, sekarang kita aktifkan, kemudian kita hilangkan green screen-nya. Nah, tapi jangan sampai juga wajah Bapak dan Ibu yang hilang ya. Nah, kita haluskan dengan kurva detail. Nah, oke, sip. Kita checklist. Jangan lupa setiap kali kita akan selesai untuk mengedit, kita checklist. Nah, kemudian masih seperti itu tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, saya pengen video saya agak besar. Oleh karena itu kita bisa perbesar dengan, ini ada tanda panah. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil. Dan atasnya ini ada tanda melengkung, panah melengkung, itu gunanya untuk bisa geser kanan, geser kiri, lengkung kanan, lengkung kiri. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sekarang suaranya kok sepertinya masih kurang besar. Kita bisa membesarkan suaranya dengan cara klik dulu seperti biasa. Nah, sudah aktif, sudah kuning. Ini ada audio. Nah, kita bisa misalnya mau 200 boleh. Nah, kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sudah lebih besar kan suaranya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu
Nah, kok hanya sampai situ Bu Arum? Iya, kenapa? Karena latar backgroundnya itu kan cuma sampai sini, sehingga suara kita, video kita juga terhenti sampai sini. Gimana caranya biar video kita bisa sampai akhir? Ini kita panjangkan ya, backgroundnya atau latarnya kita panjangkan sesuai dengan durasi video kita. Nah, sehingga ini jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Walaupun kalian belajar di rumah, harus tetap semangat. Oke? Kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Oke? Cek. Oke. Nah, sekarang kalau saya pengen videonya mau dipotong gimana, Bu? Bisa, misalnya kita akan potong videonya di sini. Kali ini kita akan belajar di rumah, harus tetap semangat. Oke? Nah, misalnya ini ya, kita bisa potong di sini. Biasa aktifkan, kemudian ada tanda gunting. Kalau Bapak dan Ibu mau pangkas yang bagian kanan, berarti pangkas ke kanan playhead. Nah, ya. Tapi kalau Bapak, ini saya balik lagi ya. Ini adalah tanda untuk membalik. Nah, kalau Bapak Ibu mau pangkas ke kiri, berarti pangkas ke kiri playhead. Nah, jadinya seperti itu. Jadi videonya hanya yang di sebelah kiri hilang, yang sebelah kanan aja. Nah, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mensisipkan apa video lain misalnya, itu bisa Bapak dan Ibu dengan cara sama tadi, bagi di playhead. Nah, ini akan jadi dua video yang berbeda. Nah, ini akan ada jedanya nanti videonya. Semangat, oke? Kali ini. Nah, oke ya, seperti itu ya. Baik, saya back ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah tadi cara untuk meng-cut video, untuk meng-cut sebagian video. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan lihat, coba kita lihat masuknya. Nah, ini kan langsung masuknya kan langsung aja gitu ya, nggak ada animasinya. Kita bisa tambahkan animasi masuk. Ini ada tulisan animasi masuk, misalnya geser kanan. Nah, oke, animasi masuk, geser kanan. Kita bisa, kecepatannya bisa kita. Nah, ini lebih lebih pelan. Dengan ini lebih cepat. Nah, oke, kita pakai yang ini aja ya, yang sedang aja, yang satu aja cukup. Kemudian bisa juga kita kasih animasi keluar. Misalnya kalau tadi geser kanan, ini geser kiri. Bapak dan Ibu ini selera ya, mau slide down, mau seperti ini bisa, mau kemudian turunkan bisa, banyak sekali pilihannya. Bapak Ibu tinggal pilih sendiri ya. Nah, misalnya kalau saya pengennya geser ke kiri misalnya. Oke. Nah, coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sekarang waktunya kita akan memasukkan tulisan. Oke, caranya gimana Bu? Ini masukkan tulisan itu kita pakainya adalah, lapisan, kemudian teks. Nah, misalnya kita masukkan adalah gerak pada tumbuhan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa atur tulisannya. Ini juga ada bermacam-macam font atau tulisannya, kita bisa atur. Nah, misalnya saya mau yang ini. Kemudian juga kita bisa atur warnanya. Nah, misalnya saya pengennya pink. Nah, oke. Nah, kemudian kita bisa atur ukurannya, besar kecilnya kita bisa atur sendiri. Nah, kita bisa atur mau miring ke kiri, miring ke kanan boleh. Bisa ya. Kemudian Kemudian kita mau atur animasi masuknya sama seperti tadi, sama seperti video yang tadi ya. Misalnya kita mau masuknya dengan cara misalnya huruf demi huruf.
Ini saya mau pakai ya, ini biar agak efeknya dramatis ya. Oke. Nah, kita klik, kemudian animasi keluarnya sama juga, bisa juga. Kita pakai misalnya saya pengen CK ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Halo saintis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Bapak Ibu lihat, tulisan ini hanya sampai sini. Kenapa? Karena timelinenya dia hanya sampai sini. Kalau mau sampai selesai ya Bapak Ibu harus panjangkan ya timelinenya sampai dia selesai. Oke. Nah, ini gini ya. Halo saintis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kita bertemu. coba kita Check this out. Nah, ya, seperti itu Bapak Halo dan Ibu. saintis, Kita lihat hasil kita nih, satu slide sudah jadi. Saintis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Walaupun kalian belajar di rumah, harus tetap semangat, oke? Oke ya. Itu adalah slide pertama. Kemudian kita mau menambahkan slide, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tidak klik di lapisan, tapi kliknya di media. Ya, di media. Nah, sekarang misalnya kita mau tambahkan misalnya backgroundnya. Nah, ini misalnya saya punya background. Ini seperti ini. Nah, seperti tadi kan backgroundnya masih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Makanya kita harus atur. Seperti tadi caranya, klik tanda kotak, kemudian kita atur mau seperti apa. Nah, kalau sudah kita atur, jangan lupa klik sama dengan, baru kita checklist. Nah, oke. Bapak dan Ibu lihat di sini ada tanda, kalau di saya tanda putih ya, kotak putih seperti ini. Ini adalah transisi namanya. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan efek transisi, maka dia pergantian antar scan-nya itu seperti ini. Oke. Nah, jadi kayak mendadak gitu loh. Nah, kalau misalnya biar soft, biar pergantian antar scan-nya lebih lembut, makanya kita transisinya kita klik. Nah, ini ada efek transisi. Bapak dan Ibu di sini juga banyak sekali bisa dicoba-coba ya. Tapi saya kepingin yang pakai yang ini aja, yang presentasi, kemudian yang cover. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Kalau ini kan masih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Perhatikan. Jadi rumah harus tetap semangat, oke? Nah, jadi gimana? Ini harus kita panjangkan dulu. Nah. Oke. Tetap semangat, oke? Oke, sip. Nah ya, jadi maksud saya perpindahan antar scan itu tuh soft gitu, nggak terlalu tiba-tiba. Nah, misalnya sekarang kita mau memasukkan di sini gambar. Bagaimana Bu Arum kalau mau memasukkan gambar? Sama saja. Kalau memasukkan gambar, kita tinggal lapisan, kemudian media, gambar mana yang mau kita masukkan, misalnya gambar ini misalnya. Nah, oke. Nah, ini akan saya seperti ini. Oke, mau saya kasih efek transisi juga misalnya. Animasinya misalnya seperti ini. Nah, memudar. Nah, kemudian saya mau kasih tulisan. Contohnya adalah teks misalnya. Apa itu? Gerak pada tumbuhan. Ini bisa kita kemudian pakai ini, kemudian mungkin bisa hitam. Nah, apa itu gerak pada tumbuhan? Nah, oke, klik. Coba kita coba ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti tadi
bisa Bapak Ibu berikan bisa Bapak Ibu berikan animasi masuk dan animasi keluar ya. Kemudian Bu, gimana caranya untuk misalnya masukkan sound? Oke. Untuk memasukkan sound itu caranya adalah dengan yang pertama kita klik dulu di sebelah mana kita mau masukkan sound ya. Misalnya di sini. Nah, kita klik suara, kemudian di situ ada mulai. Nah, kita klik juga. Pada saat kita klik mulai, baru suara kita masukkan. Jadi anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan? Seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan? Oke, nah jadi suaranya seperti itu. Nah ini bisa Bapak dan Ibu kita bisa atur. Oke. Ini juga kita atur sesuai saja dengan suara kita. Nah ya, coba kita mulai lagi. Jadi anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan? Tuh ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang itu adalah cara untuk memasukkan suara di video kita melalui KineMaster. Nah, sekarang Bu Arum kalau misalnya kita mau memasukkan background. Nah, ini ya. Bisa saja caranya adalah tadi di sini misalnya kita mau masukkan background di sini. Kemudian kita lihat di situ ada namanya tulisannya audio. Kita klik audio. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, itu ada aset musik dan sebagainya, itu kita bawaan dari si KineMasternya ya. Misalnya kita mau pakai ini, jangan lupa klik tanda plus. Nah, kemudian checklist. Ini coba kita lihat. Jadi anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan? Nah, seperti itu. Tapi biasanya kan kalau video pembelajaran itu backsoundnya itu nggak bisa keras-keras ya, milihnya juga biasanya yang lembut. Nah, kita bisa mengecilkan suaranya yaitu klik. Nah, kemudian kita klik tanda suara. Nah, kita kecilin misalnya. Nah, jadi soundnya kita kecilin jadi agar apa? Agar suara kita tidak kalah gitu loh dengan suara si backsoundnya. Jadi anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan gerak pada tumbuhan? Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi untuk backsound Bapak dan Ibu sudah paham. Nah, misalnya sekarang lanjutnya adalah misalnya kita mau memasukkan gambar, misalnya gambar pada atau video maksud saya ya, video pada slide berikutnya. Caranya gimana? Media. Kemudian kita misalnya mau Nah, ini adalah gambar daun video Putri Malu. Nah, ya. Ini backsoundnya masih ke terlalu pada tumbuhan. Nah, jangan lupa efek transisinya. Misalnya pakai ini lagi saya. Oke. Misalnya begini Bapak dan Ibu, untuk video ini kita nggak bisa diperpanjang video itu. Nih saya panjangin gini nggak bisa karena dia kan sesuai dengan durasi videonya. Jadi gimana Bapak Ibu caranya untuk agar videonya itu bisa agak panjang? Kan kita kadang menjelaskan, ini kan pengen menjelasin dong di video ini ya. Putri Malu ini geraknya adalah bla 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 dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan cara kita klik ini, kemudian di sebelah mana yang akan kita masukkan suara kita. Misalnya di sini ya. Klik tanda gunting, kemudian bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah,
Bapak dan Ibu bisa menjelaskan di sini nih, bisa diperpanjang. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjelaskan panjang lebar, mau memasukkan sound, maksud saya mau memasukkan suara Bapak dan Ibu, bisa di sini, bisa panjang lebar ya menjelaskannya ya. Jadi tidak masalah walaupun videonya pendek, tapi kita bisa perpanjang dengan cara disisipkan bingkai beku ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kalau sudah selesai, sekarang adalah saatnya kita misalnya mau, ini udah ceritanya kita udah selesai nih ya bikinnya. Nah, gimana Bu Arum kalau sudah selesai membuat ini, kita harus mengekspor. Ibu, ini kita sudah selesai membuat videonya. Sekarang saatnya kita ekspor video ini ke dalam bentuk MP4 ya, agar kita bisa bagikan ke platform mana saja, misalnya ke YouTube, mau bagikan ke Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Caranya adalah klik ini paling kanan atas, kemudian ini kita kasih judul dulu, misalnya video pembelajaran. Oke, pilih. Kemudian kita di situ ada tulisan bagi. Nah, kita klik. Nah, itu ada tulisan ekspor dan bagikan. Kita pilih ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang resolusinya. Kalau bisa pilih yang resolusinya HD 720p ya. Kemudian kita klik ekspor. Lewati. Nah, ini adalah proses mengekspor video yang sudah kita buat. Kita tunggu sampai selesai. Yang saya suka dari KineMaster ini adalah proses ekspornya itu cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak lama dia. Video siap dibagikan ke siswa dan siswi kita. Oke. Itu ada judulnya ya, video pembelajaran 720p. Nah, kita tinggal bagi. Misalnya kita mau bagikan ke YouTube, kita mau bagikan ke Google Classroom, atau kita bagikan ke Instagram atau Teams atau ke WhatsApp dan lain sebagainya ya, Bapak dan Ibu. Sekian video tutorial pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Saya harap video kali ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semua. Oke, jika dirasa bermanfaat, boleh Bapak dan Ibu share ke Bapak dan Ibu guru yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.